Ya, cukup senang banget. Kalau dari perkembangan sendiri tentu Mutiara sebentar lagi bakal sadar. Apalagi kita pun juga semua tahu Dina pun juga ingin mencoba melibatkan semua ini supaya Sandra pun juga dipenjara. Ya memang kita masih dibikin kesal dengan apa yang Sandra lakukan, tapi mau nggak mau, suka nggak suka, Sandra pasti bakal kena karmanya juga. Jadi sabar ya teman-teman, karena pasti karma bakal berlaku bagi Sandra itu sendiri. Ya sedangkan dari Mutiara sendiri kondisinya sudah mulai ada tanda-tanda yang baik. Ya hal ini pun juga tentu saja membuat Sandra pun juga bingung, pusing, panik, nggak tahu mesti ngapain lagi. Karena balik lagi teman-teman, ketika Mutiara sadar, maka tidak akan pernah ada kesempatan lagi bagi Sandra untuk bisa berbohong. Karena seperti yang kita sadari bersama, Mutiara ini mungkin buat teman-teman yang nggak ngeh ya, ketika ditabrak oleh Sandra, ngeliat betul siapa yang sudah menabrak Mutiara. Jadi bisa dikatakan Mutiara dalam hal ini tahu kalau Sandra memang benar-benar bersalah. Makanya ketika nanti kita melihat bagaimana Kenzo terus jenguk Mutiara, berjanji bakal tangkap pelakunya tuh, seperti ada ikatan di antara Kenzo dan Mutiara, terutama dari Mutiara yang pengen masalah ini pun juga beres. Jujur agak kesal sebetulnya ya, melihat bagaimana kelakuan Sandra yang seperti ini. Tapi balik lagi, yang terpenting gimana pun juga caranya, Mutiara bisa betul-betul sadar untuk bisa kembali lagi bersama dengan kita dan bercandaria lagi bersama dengan Kenzo juga. Ya akhirnya tentu aja teman-teman agak cukup kesel melihat tingkah Aditya juga ya di episode tadi bersama dengan Cynthia juga, bahkan dengan Rianti lah. Akhirnya mereka bertiga kayak anak kecil lagi, lari-larian gak jelas teman-teman. Nah, ini cukup bikin menyebalkan juga. Harapannya semoga Aditya ketahuan sama Rianti, karena udah jadi secret admirer-nya dari Cynthia, biar at least ya biar nggak kejar-kejaran nggak jelas kayak gini gitu loh, kayak anak kecil aja, ngeganggu lah. Dan kalau menurut ini sih adegannya nggak terlalu penting-penting amat. Nah sekarang kita akan bahas kembali ke hal yang lain. Yap, Kenzo pun bener-bener terus berusaha untuk gimana caranya mencoba memberikan keadilan kepada Mutiara. Kenzo mencoba untuk mencegah Sandra, menanyakan semua kepada Sandra, bahkan terus-terusan menyerang Sandra dalam tanda kutip, seperti cari bukti, minta Sandra untuk jujur dan lain sebagainya macamnya. Padahal sebetulnya ya, entah kenapa Mimin ngerasa kalau Kenzo lagi dan lagi karakternya seperti dibikin agak on teman-teman. Sayangnya padahal Kenzo udah cool, keren, tapi karakternya selalu aja kalau di hal-hal genting kayak gini tuh kayak dibikin gak bisa mikir. Padahal ya simpelnya gini, kan memory card yang ada pada laptopnya Kenzo itu tuh belum disentuh sama sekali oleh Nunu, oke? Itu tuh bisa direstore teman-teman. Kayak misalnya teman-teman punya HP deh, terus videonya, foto semua tuh nggak sengaja ke delete, terus di resend delete itu udah ke delete juga gitu loh. Nah itu tuh bisa diperbaiki kalau ada orang yang ngerti teman-teman. Nah harusnya Kenzo ngelakuin itu, semua bakal balik. Seperti kan ada jeda tuh ya di dashcamnya, ketika 2,5 jam tuh bener-bener ada jeda 2,5 jam tuh memang cukup aneh. Makanya harusnya Kenzo kayak gitu teman-teman. Tapi entah kenapa ya biasalah, malah cari jalan yang sulit sih. Ya mudah-mudahan aja karakter Kenzo bisa lebih tegas lagi ya teman-teman. Karena sayang aja nih, ini bukan Kenzo-nya yang salah ya, cuma dari segi ceritanya sayang aja kenapa Kenzo nggak dibikin tegas. At least dari episode kemarin-kemarin deh gitu loh. Ini kan udah terlalu lama juga ya, maksudnya Mutiara pun juga udah hampir seminggu koma. Masa kayak nggak ada perubahan gitu loh dari segi mengungkap masalah ini, padahal petunjuknya udah jelas banget ada. Dan mudah-mudahan aja Kenzo pun juga bisa betul-betul ngebuktiin semuanya. Karena takutnya gini teman-teman, ketika Mutiara sadar, Mutiara bakal menagih janji si Sandra ini. Karena kan balik lagi ya, ketika Mutiara sadar, Mutiara tahu siapa orang yang udah nabrak Mutiara. Dan Mutiara ternyata nggak suka banget sama Sandra. Mungkin sebelum-sebelumnya Mutiara tuh kayak ya udahlah ya, kalau Sandra jahat kayaknya nggak usah dibalas jahat aja. Karena yang terpenting ya udah berdoa aja semoga Allah bisa memberikan hidayah buat Sandra. Kan Mutiara tuh sebaik itu dan sehambal itu. Cuman kan tetap aja teman-teman, maksudnya kalau udah kondisinya seperti ini, siapa sih yang mau dibikin koma?
nggak bisa ketemu orang terkasih, nggak bisa ketemu dengan sahabat-sahabat, pacar dan sebagainya macamnya. Tentu bagi Mutiara ini sangat menyiksa. Makanya Mutiara pasti akan langsung menagih janji kepada Kenzo. Mana katanya janji mau cari keadilan buat saya. Kurang lebih kayak gitu. Dan Kenzo pun juga pasti bakal malu juga dong kalau ditagih seperti itu oleh Mutiara. Apalagi kita pun juga semua tahu, sebelum Mutiara koma tuh ada tragedi kalung kerang yang dihancurin sama Rianti. Nah, ini aja tuh udah menjadi sebuah hal yang mungkin bakal terus terkait nih. Walaupun mungkin Mutiara bakal maafin Kenzo ya, tapi ya tetap aja masih akan terus berkaitan. Namun tentu mudah-mudahan aja Mutiara bisa segera sadar, Mutiara bisa betul-betul hadir kembali di sini, karena mau bagaimanapun juga kita sangat membutuhkan Mutiara supaya bisa mengungkapkan semuanya, supaya Kenzo pun juga nggak bingung kanan kirinya. Apalagi ya walaupun Kenzo dapat petunjuk lagi untuk episode besok, tapi kan tetap aja ya butuh Mutiaranya, biar sekalian aja nih Sandranya bener-bener dipenjara lagi dan nggak kabur-kaburan. Karena ujung-ujungnya cuman kayak datengin, buktinya nggak dapat, udah gitu ngilang lagi. Ataupun ada petunjuk tapi kayak nggak konkret aja. Ya biasanya teman-teman, misalnya mau kebongkar apa tiba-tiba nggak jadi. Kayak contoh ketika di Rawasari, ketika Aditya pengen melihat makam ibu angkat Mutiara, tiba-tiba Rianti pingsan. Nah selalu ada yang kayak gitu-gitu kan. Nah itu cukup bikin bete juga. Tapi tenang aja, karena Kenzo pun juga bener-bener gak akan pernah lelah dan berhenti untuk mencari keadilan bagi Mutiara juga. Karena mungkin itu tadi ya, karena Kenzo-nya pun juga terus bolak-balik ya mengunjungi Mutiara supaya bisa mastiin kondisi Mutiara juga. Pasti Kenzo pun juga ingin yang terbaik lah buat Mutiara. Apalagi Kenzo bertekad bukan cuma memberikan keadilan kepada Mutiara, tapi benar-benar menghukum orang tersebut. Nah Kenzo nih sadar, oke, ini pelakunya Sandra, tapi gimana nih caranya untuk bisa menghukum Sandra gitu loh. Karena balik lagi teman-teman, kan butuh bukti, nggak bisa dengan cuma omongan atau kata-kata biasa saja. Dan inilah yang pada akhirnya perlu dilakukan, supaya gimana pun juga caranya ya Kenzo bisa benar-benar berarti buat Mutiara. At least dengan Kenzo ngebuktiin Sandra bersalah, Kenzo bisa sedikit demi sedikit bayar hutangnya kepada Mutiara, seperti kalung kerang, kebodohannya Rianti, hingga ya masalah Sandra ini. Karena kan mau gimana pun juga Kenzo sayang banget sama Mutiara teman-teman. Kenzo nggak mau kalau sampai ketika Mutiara udah sadar tapi ternyata Sandranya belum ketangkap juga. Jadi kayak ngerasa bersalah aja. Tapi semoga aja segera mungkin Mutiara segera sadar, mulai ada perkembangan dari segi fisiknya Mutiara, mulai bisa menggerakkan badannya. Lumayan, good job Mutiara, semoga bisa lebih lanjut lagi karena kita kangen banget sama Mutiara. Kita butuh banget Mutiara untuk bisa ngeberesin masalah Sandra ini. Ya memang nanti bakal dapat bantuan dari Dina si Kenzo-nya ya teman-teman, tapi tetap aja entah kenapa kayak susah banget nih buat menjarain Sandra ini. Tapi apapun itu semoga aja bisa jauh lebih tegas lagi, Mutiara pun juga bisa segera sadar supaya nggak ada lagi yang aneh-aneh dan nggak jelas lagi teman-teman. Ya kasihan aja Mutiara udah berjuang sejauh ini, koma, sadar, tapi ternyata Sandranya belum di penjara. Yap, good luck buat Kenzo, semoga bisa segera memenjarakan Sandra dan Mutiara bisa benar-benar sadar. Setuju ya? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.